Bayangkan, kalian harus membunuh teman bahkan keluarga kalian demi menyelamatkan klan dari ambang kehancuran karena serangan musuh. Tapi, karena sebuah seruling tua yang berada di tangan instruktur yang satu ini, mampu mengukirkan namanya sebagai pahlawan yang menyelamatkan klan Namgung dari kehancuran. Bagaimana bisa instruktur yang awalnya dianggap remeh malah menjadi penyelamat mereka? Inilah kelanjutan ceritanya. Pada cerita sebelumnya, Sword King berjumpa dengan Black Knight Emperor, salah satu orang dari kultus darah yang datang untuk membalaskan dendam pada klan Namgung, terutama pada Sword King. Black Knight Emperor berkata, "Tidakkah kau mengingat dosa yang kau lakukan 20 tahun yang lalu? Aku adalah malapetaka yang lahir dari kejadian tersebut. Apa kau masih tidak mengerti?" "Sialan kau!" teriak Sword King. Dia melancarkan serangan, namun itu dengan mudahnya dipatahkan oleh Black Knight Emperor dengan energi kegelapan yang menyelimutinya. Tak tinggal diam, Sword King mencoba serangan lain. Serangan Sword Ki dia lancarkan, namun itu mudah dibaca dan dihindari. Bahkan Black Knight Emperor berkata bahwa itu hanya trik seorang kakek-kakek sambil tersenyum meremehkan. Namun Sword King tidak menyerah. Dia terus mengontrol pedangnya dengan ki untuk terus-menerus menekan pergerakan Black Knight Emperor. Hanya saja itu semua dapat dia hindari. Dari bawah, kepala klan Namgung menyaksikan pertarungan sambil bergumam. Dia menginjak udara dan menggunakan penguatan ki layaknya tangan dan kaki. Dia benar-benar yang terhebat dari Unorthodox sang Heavenly Appeal. Sekarang bukan saatnya memikirkan harga diri martial artis. Dampak yang diterima akan sangat parah jika terus begini. Nampaknya kepala klan berencana untuk membantu Sword King mengalahkan Black Knight Emperor. Sesaat sebelum dia bergerak, sosok yang cukup kuat muncul di belakangnya sambil berkata, "Sosok pemimpin klan Namgung berniat bekerja sama layaknya pecundang." Kepala klan Namgung terkejut dan langsung melakukan serangan dadakan. Namun serangannya ditahan, membuat kepala klan terdorong mundur. Dia bergumam, dia adalah seorang master. Siapa dia sebenarnya? Orang di hadapannya berkata, "Karena masterku mau 1 lawan 1, maka kepala klan harus main dengan Pak Tua ini untuk sementara waktu. Aku biasa dipanggil Azura Demonic Sword, dan kudengar klan Namgung cukup ahli dalam berpedang. Apa kau mengizinkanku untuk melihatnya?" Pemimpin klan berkata, "Baiklah, sebagai ganti menunjukkannya, akan kuterima nyawamu sebagai bayarannya." "Kuharap teknik pedangmu selihai lidahmu," balas Asura Demonic Sword. Mereka langsung mengayunkan pedang untuk saling menyerang. Benturan energi keduanya menimbulkan ledakan energi yang cukup besar. Bergeser ke posisi Black Knight Emperor yang bertarung tanpa melepaskan senyum di wajahnya. Sementara di sisi Sword King terlihat sangat kesulitan dilihat dari raut wajah sambil menggertakkan giginya. Sementara di bawah mereka, prajurit klan saling membunuh satu sama lain karena terpengaruh Demonic Soul yang dikendalikan seseorang pembawa lonceng. "Bukankah ini asik, cara karma membalasmu?" ucap Black Knight Emperor merasa puas. "Dasar bajingan," balas Sword King. Serangan kuat kembali dia lancarkan, namun itu masih bisa dihalau dengan energi hitam milik Black Knight Emperor. Tabrakan energi keduanya membuat udara di sekitar bergetar. Sekarang kita ke sisi lain klan Namgung, di mana di sana peserta dari Akademi Vermilion Beard berencana untuk kabur. Begitu juga dengan Akademi White Tiger. Berbeda dengan Akademi Azure Dragon yang akan tetap menetap untuk sementara waktu dan meminta yang lain untuk pergi duluan. Namgongsu datang dengan tergesa-gesa sambil berkata, "Apa kalian semua baik-baik saja?" Membuat mereka terkejut. Dia kemudian bertanya, "Di mana Baek Suryong?" Namun Akionho berkata bahwa mereka tidak tahu. "Baiklah, karena tak ada waktu lagi, kita akan kabur dan meminta bantuan dari aliansi Murim," ucap Namgongsu. Mereka pun langsung bergerak. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh pasukan musuh. "Kita akan menerobos mereka." Secepat kilat, Namgongsu menerjang dan menghancurkan mereka semua. Tiba-tiba Sang Maha Tahu memanggil Namgongsu, berjalan mendekat sambil berkata, "Tuan muda, kenapa Anda membawa mereka ke arah gunung?" Namgongsu menjawab, "Saya akan membawa mereka ke aliansi Murim." "Baiklah, saya akan membantu. Lebih cepat lewat jalur kiri," ucap si tetua. Namgongsu bergumam, "Kami akan lebih cepat dengan bantuannya."
Tiba-tiba, Nam Gongsu merasa aneh. Dia mengayunkan pedangnya, namun sebuah belati telah menancap di perutnya tanpa dia sadari. Sadar bahwa belati itu beracun, Nam Gongsu mencegah racun menyebar dengan menekan titik-titik akupuntur di tubuhnya. Daya tahan yang hebat, padahal racunnya mematikan. Kebanyakan ahli bela diri tak mampu menahannya. Nam Gongsu mencabut belatinya, namun tubuhnya mulai melemah. "Kenapa kau melakukan ini? Apa sebenarnya kau bukan Sang Maha Tahu?" tanya Akionho. "Ternyata kalian bajingan yang belum mengerti. Aku memang Sang Maha Tahu, tapi identitasku yang lain adalah Tetua Kultus Darah." Semua terkejut mendengar pengakuan itu, karena kalian sudah tahu takkan ada yang bisa kabur dari sini. Dengan mengayunkan lonceng yang dia bawa, pasukan Heavenly Sword yang terkena Demonic Soul berkumpul untuk menyergap mereka. "Bunuh mereka semua," ucap Sang Maha Tahu. Semua pasukan maju menyerang. Tiba-tiba di belakang mereka sudah ada Suryong yang meniupkan seruling dengan santainya. Seruling tersebut menarik semua Demonic Soul yang ada di sekitar dan menetralkan para pasukan yang terpengaruh. Dengan begitu, Suryong memerintahkan mereka untuk menangkap orang yang membawa lonceng. Melihat pasukan menyerang ke arah Sang Maha Tahu, itu membuatnya terkejut tak percaya, dan akhirnya dia pun tertangkap. Selain itu, Nam Gongsu yang tadinya pingsan karena racun kini mulai sadarkan diri karena telah diberi obat penawarnya. Sepertinya dia tidak akan membuka mulut meski diancam dan disiksa habis-habisan. "Dan kita juga tak punya waktu untuk melakukan itu," ucap Baek Suryong. Keduanya memandang kelam nanggung yang terbakar hebat. Nam Gongsu berkata, "Kita harus kabur dari sini dan bergerak menuju pusat aliansi Murim dan meminta bantuan." "Hentikan," balas Baek Suryong. "Kau pun tahu itu, bahwa terlalu lama menunggu bantuan dari aliansi Murim." Yang lainnya pun setuju untuk membantu. "Tidak usah, kalian tak membantu, cepat kabur saja," ucap Nam Gongsu, karena tak ingin yang lain terluka. "Meski sudah menerima penawarnya, tetap saja kau baru terkena racun. Memangnya kau sanggup?" ucap Suryong. "Setidaknya aku masih bisa bergerak dengan benar," balas Nam Gongsu. Suryong bergumam, "Kalau Namgung telah melakukan kejahatan, tentu saja mereka harus membayar harganya. Meski begitu tak masalah, asalkan pelakunya mati, maka tidak perlu ada korban jiwa lagi." "Ambil ini," ucap Suryong. "Dengan seruling ini, kau bisa menyelamatkan kelam nanggung." Sekarang kita pindah ke aula pelatihan, yang mana banyak dari prajurit kelam nanggung terkena efek dari Demonic Soul. Salah satu tetua di sana sangat cemas dan kebingungan karena harus menghadapi keluarganya sendiri, sementara mereka sedang terkepung. Tuan muda pertama mengambil inisiatif. Dia berkata pada semuanya, "Dengan terpaksa, kita harus membunuh semuanya." Mendengar itu, yang lain terkejut, bahkan menolak saran tersebut. Tuan muda bersikeras agar tidak membiarkan korban bertambah banyak karena perasaan. Lagi pula, mungkin pemimpin klan juga akan melakukan tindakan yang sama, ucapnya. Tanpa ragu, ia maju menebaskan pedangnya dan membunuh prajurit yang maju melawannya. Namun ternyata di dalam pikirannya, dia melakukan itu agar selangkah lebih jauh dibanding tuan muda kedua dalam perebutan posisi pewaris dan mendapat perhatian dari pemimpin klan. Di sisi prajurit, mereka berpikir keras melawan hati nurani mereka. Haruskah kami melakukannya? Tindakan ini terlalu kejam, karena mereka semua adalah anggota kelam nanggung juga. Namun pada akhirnya mereka berhasil menumbangkan semua prajurit yang terkena Demonic Soul. Di sana juga sudah bergabung tuan muda kedua yang juga ternyata melakukan hal yang sama. Mereka berdua pun bekerja sama untuk menghabisi prajurit yang datang mengepung mereka. Mereka bahkan sadar bahwa yang memegang loncenglah yang mengendalikan mereka. Namun mereka tetap melanjutkan tindakan mereka karena berpikir, meskipun pemegang lonceng dibunuh, mereka tidak akan kembali normal saat bersiap melakukan serangan. Si adik bungsu mencoba menghentikan mereka tapi gagal. Akhirnya Nam Gongsu pun tiba. Dia memerintahkan untuk meringkus pemegang lonceng. Dia menenangkan semuanya dengan seruling, kemudian menenangkan si bungsu. Melihat kedua kakaknya penuh percikan darah, dia bergumam, banyak darah yang telah mereka tumpahkan, padahal tidak perlu melakukan itu. Nam Gongsu melangkah maju, mengangkat tangannya dan menampar kedua kakaknya. Sambil berkata, "Taruhan yang kita buat di puncak gunung Heavenly, akulah pemenangnya." Keduanya terkena tamparan telak tanpa bisa mengelak. Keduanya protes, namun hasilnya telah keluar dan kedua akademi lain telah sepakat bahwa Akademi Azure Dragon adalah pemenangnya. Nam Gongsu kemudian berkata pada semuanya,
Ikuti arahanku sampai masalahnya teratasi. Kalau melakukannya, takkan ada korban jiwa lagi dari klan kita. Kedua kakaknya yang menolak sambil berkata, "Kau akhirnya menunjukkan sifat aslimu, dasar sombong. Kau mau memimpin mereka, konyol sekali." Master Papiliun setuju dan bersiap menerima perintah. Dia berkata, untuk mengatasi kekacauan ini, lebih baik memusatkan kepemimpinan. Tuan muda pertama menolak dan berkata, "Master Papiliun, apa maksudmu? Bisa-bisanya kau menyerahkan kepemimpinan padanya, bukan padaku atau Hyuk." Master Papiliun membalas, Tuan muda ketiga mampu menghentikan para prajurit tanpa menumpahkan darah. Dia memenuhi syarat. Karena Tuan muda pertama bersikeras, Master Papiliun pun bertindak tegas sambil berkata, "Papiliun Heavenly Wine bukanlah organisasi pribadi dan para prajurit bukan milik kalian. Jadi, jangan menumbalkan mereka semudah itu," ucap Master Papiliun sambil memancarkan energi tanda keseriusannya. Akhirnya mereka pun setuju untuk mengikuti perintah Tuan muda ketiga. Ia kemudian memerintahkan untuk membagi dua tim. Tim pertama sebagai umpan untuk mengumpulkan semua prajurit yang terkena Demonic Soul, dan tim kedua sebagai tim pembunuh untuk membunuh musuh berbaju hitam yang membawa lonceng, dan memilih mereka yang dapat bergerak cepat untuk menyampaikan pesan ke seluruh anggota klan. Mereka pun bergerak melaksanakan tugas masing-masing. Kembali ke pertarungan pemimpin klan dan tetua Asur Demonic Sword yang masih berlanjut karena keadaan sudah terkendali. Seorang tetua bertanya, apakah Tuan muda ketiga tidak akan membantu pemimpin klan? Nam Gongsu berpikir sejenak lalu berkata, "Sebuah pertarungan hidup dan mati antara para master hebat. Jika ikut campur, bisa saja menjadi sandera dan mengganggu sang pemimpin." Tetua melanjutkan, "Jadi, Anda hanya akan menonton pertarungan hingga selesai." Nam Gongsu menjelaskan bahwa begini saja sudah membantu. "Kok bisa?" tanya tetua klan. Nam Gongsu menjawab, "Dengan kepekaan seorang master tingkat tinggi, mustahil mereka tidak menyadari situasinya berubah. Aku yakin sang Asur Demonic Sword sedang gelisah dan energinya semakin melemah. Begitu hasil pertarungan terlihat, Asura Demonic Sword akan mencoba kabur, dan aku sudah menyiapkan formasi pedang, jadi jangan khawatir." Kedua tetua tercengang dengan pemikiran Nam Gongsu. Tabrakan serangan yang dahsyat ternyata membuat Asura Demonic Sword kehilangan satu lengan dan mencoba kabur. Melihat itu, Nam Gongsu memerintahkan tetua untuk mengejar dan membunuhnya. Kedua tetua tersenyum menerima perintah tersebut sambil berkata, "Perintah yang hebat sekali." Mereka pun langsung bergerak. Kini pemimpin klan kembali, disambut oleh Tuan muda pertama dan Tuan muda kedua. Tampaknya dia kembali dengan kehilangan satu matanya. Namun tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Pemimpin klan melewati keduanya begitu saja dan mendatangi Nam Gongsu sambil berkata, "Tak pernah kubayangkan sama sekali aku mendengar suaramu." Nam Gongsu hanya terdiam. Pemimpin klan menepuk pundaknya sambil berkata, "Kerja bagus, kau sudah berusaha keras sebagai putra pemimpin klan." "Benar, sebagai anakmu, ayah, itu sudah menjadi kewajibanku," jawab Nam Gongsu dengan tegas. Melihat kondisi Nam Gongsu, pemimpin klan bergumam, pasti ususnya terluka karena racun, tapi dia menahannya. Dia berkata, "Kau terlihat tidak baik-baik saja." Nam Gongsu pun menjawab, "Anda juga pemimpin klan." Nam Gongsu bergumam, "Aku khawatir karena selain matanya, energi serta darahnya rusak parah." Pemimpin klan bertanya, "Di mana kau dapat seruling itu?" Nam Gongsu menjawab, dia tidak tahu dari mana tepatnya karena instruktur baik yang memberikan padanya. Pemimpin bertanya lagi, berapa besar peluang instruktur baik terkait dengan insiden ini? "Nol," ucap Nam Gongsu tegas. Yang jelas, dialah yang menyelamatkan klan ini. Tanpa dia, klan Namgung pasti masih terus bergelimangan mayat sekarang. "Aku hanya bertanya," ucap pemimpin klan menenangkan. "Dan kita akan memperlakukan instruktur baik sebagai penyelamat klan dengan benar." "Iya," ucap Nam Gongsu. "Dan sepertinya seruling ini tak akan mengembalikan kesadaran mereka. Kita harus mengatasi pokok masalahnya." "Pokok masalah?" tanya pemimpin klan penasaran. "Iya, aku menduga." Ternyata Suryong sudah menuju ke puncak gunung untuk menghancurkan formasi Demonic Soul. Pemimpin klan dan yang lainnya pun berencana untuk menyusul Suryong. Kita pindah ke posisi Suryong berada. Ternyata dia membawa Sang Mahatau bersamanya. Saat Suryong bertanya apa yang ada di sana, Sang Mahatau berkata, "Kau penasaran ya? Jadi,
tatap mataku dengan benar. Sang Maha Tahu mengeluarkan kemampuannya bernama Soul Stealing Art, yang mana teknik tersebut dia ciptakan saat meneliti mata Blood Demon, dan di dalamnya terdapat formasi jiwa 10,000 Demon in Dream. Dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Kau takkan bisa menolaknya sedikit pun, salahmu sendiri membawaku ke sini." Ternyata Suryong malah tersenyum. Penampilannya berubah. Dia berkata, "Tak heran, sejak tadi tubuhku dipenuhi kekuatan. Ternyata formasi 10,000 Demon Dream. Rasanya aku seakan mengonsumsi banyak eliksir." Melihat itu, Sang Maha Tahu mulai ketakutan sambil berkata, "Kau, Heaven Divine Art, apa kau pemimpin kultus?" Mendengar itu, Suryong terkaget. "Apa?" Dia bergumam, seorang tetua belum pernah bertemu Blood Demon yang sekarang. Suryong pun memanfaatkan sambil berkata, "Sungguh kurang ajar, sebutkan namamu dan afiliasimu." Mendengar itu, tetua memohon ampun dan menjelaskan bahwa dia adalah murid dari Ghost Spirit yang menerima posisi ke-8 di generasi sebelumnya, Sang Blood Spirit. Semua tunduk di hadapan Sang Blood Demon, semoga kultus menguasai dunia. Suryong kemudian menginjak kepalanya ke tanah sambil bertanya, "Apa tujuanmu menargetkan Kelam Nanggung?" Si tetua berkata, murid pertama memerintahkan untuk menghancurkan Kelam Nanggung dan membawa balik makhluk yang ditanami Demonic Soul oleh Yin Yang Demonic Supreme. Murid, gumam Suryong bertanya-tanya. Posisi baru ya, pasti posisinya lebih tinggi dibanding tetua karena perintah yang dia berikan. Sang Maha Tahu melanjutkan, "Setelah saya bertugas melindungi mayat Namgung Jaihak dan Namgung Cheon sebisa mungkin dan membawanya." "Jadi, kalian berencana mengubah mereka menjadi Blood Jiangxi?" tanya Suryong lagi. "Benar," jawab si Maha Tahu. "Jadi, kau akan membawa makhluk yang ditanami Demonic Soul serta mayat ke markas." Suryong mencoba mengorek informasi lebih lanjut. Si Maha Tahu berkata, "Karena saya tidak tahu lokasi markas, saya akan membawa mereka ke cabang kultus di daerahku." "Oh begitu. Memang apa yang ada di sana?" "Di sana ada Holy Relic peninggalan pemimpin kultus sebelumnya," jawab si Maha Tahu. "Holy Relic apa itu?" tanya Suryong lagi. Membuat si Maha Tahu menatap Suryong dengan rasa curiga. Suryong berkata, "Aku tak suka tatapanmu." "Oh, apa ada lagi yang kau tahu?" tanya Suryong santai. "Dasar bajingan," teriak si Maha Tahu. "Kau bukan pemimpin kultus, kau membodohiku." Suryong langsung menendang wajahnya hingga darah berceceran di tanah. "Jangan memasang ekspresi begitu, karena itu menjijikan," ucap Suryong. "Hal yang kau lakukan di sini dan nyawa tak berdosa yang kau renggut saat menguji sihirmu. Harusnya kau tak bertingkah begitu." Si Maha Tahu berkata lagi, "Kalau kau bukan pemimpin kultus, bagaimana kau bisa tahu Heaven Divine Art?" Ini ya. Aku mencurinya 50 tahun yang lalu." Sambil menginjak kepala si Maha Tahu hingga hancur, Suryong kemudian bergerak dan pergi ke tempat di mana relik itu berada. Di sana pancaran energi demonik sangat kuat, merah pekat bercampur hitam. Di sana juga ada beberapa orang yang terkena Demonic Soul, namun tak bisa lagi diselamatkan. Suryong terpaksa harus membunuh mereka semua. Suryong mendekat ke arah relik tersebut dan ternyata itu adalah sebuah jari milik Blood Demon sebelumnya. Semakin Suryong mendekat, pancaran energi tersebut semakin kuat dan muncul bayangan Blood Demon sebelumnya sambil berkata, "Apa kau mau jadi kuat sampai dunia ini ada dalam genggamanmu, menjadi Absolute One yang memiliki segalanya di tanganmu? Aku bisa mewujudkannya sesuai keinginanmu." Energi jari tersebut menyelimuti tubuh Suryong. Suryong bergumam, "Kalau menyerap ini, Heaven Divine Artku akan naik 1 tingkat dan bahkan lebih. Anggap saja ini eliksir. Aku pasti bisa mengendalikannya dengan kekuatanku. Tepat saat aku menyerapnya, aku akan mengalami penyimpangan ki dan hilang akal." Suryong mulai menyerap jari tersebut. Saat dia tidak mampu lagi, energi dingin membantunya yang berasal dari gelang peninggalan gurunya. Dengan ingatan-ingatan masa lalu yang kembali muncul, Suryong sanggup bertahan dan di akhir dia meneteskan air matanya, mengingat kenangan bersama guru-gurunya. Dan akhirnya dia pun berhasil. Suryong berkata, "Aku berhasil melakukannya berkat kalian semua. Master, terima kasih."
Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe, supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.